Silicon Valley Bank dinyatakan collapse pada Jumat pekan lalu. Bank terbesar urutan ke-16 di Amerika Serikat ini resmi bangkrut hanya dalam 48 jam. Keberangkutan SVB membuat gejolak di pasar keuangan global. Lantas, apakah keberangkrutannya membuat pasar di Amerika Serikat panik? Dan apakah dengan jatuhnya Silicon Valley Bank bangkrut berdampak kepada ekonomi Indonesia? Untuk membahas hal ini sudah bersama saya melalui sambungan virtual Nailul Huda, peneliti Indef. Selamat pagi Mas Nailul. Selamat pagi, Mas Yuda. Ya, Mas Nailul, kalau kita bicara perjalanan 4 DKT SVB ini sebagai pemberi pinjaman pilihan dunia terkait dengan teknologi berakhir. Nah, perusahaan ditutup karena kekhawatiran likuiditas. Lalu apakah kekhawatiran dan kebangkrutan ini membuat pasar di Amerika Serikat panik? Dan mungkin bisa diceritakan sendiri apa biang kerok kebangkrutannya dari SVB ini, Mas? Ya, Mas. Saya mungkin yang terakhir dulu tuh ya. Kenapa sih bisa SVB ini bangkrut gitu? Memang saya melihat ada dua faktor, Mas. Yang pertama adalah tingkat suku bunga AS yang meningkat tajam, dan kedua adalah pengelolaan dana yang buruk. Yang pertama ini memang kalau kita lihat kan beberapa tahun terakhir sebelum tahun 2022 kan untuk tingkat suku bunga di AS itu kan sangat rendah sekali gitu kan ya. Dan ini yang menjadikan ya pendanaan bagi startup digital di Amerika itu sangat tinggi sekali gitu. Nah, akhirnya dengan pendanaan yang tinggi, mereka taruh uang di SVB gitu. Nah, SVB ini kebanjiran likuiditas yang sangat tinggi gitu. Jadi mereka mempunyai likuiditas yang bagus gitu. Nah, tapi tahun 2022 dan sampai awal tahun 2023 ya, itu terjadi kenaikan tingkat suku bunga AS yang cukup signifikan. Artinya adalah ini para investor kan yang dia mungkin di SVB masih mendapatkan bunga yang rendah gitu ya. Terus kemudian mereka ingin nih menarik uang di SVB ini ke investasi yang lebih menguntungkan gitu. Nah, akhirnya mereka beramai-ramai untuk narik uangnya dari SVB gitu. Nah, hal ini diperparah lagi dengan kondisi startup digital di global yang tengah memburuk. Artinya adalah ketika dia meminjamkan dananya ke beberapa startup tersebut itu untuk pengembaliannya kurang baik gitu. Nah, akhirnya terjadilah permasalahan likuiditas di situ. Nah, yang kedua memang pengelolaan dana yang buruk yang saya rasa ini terjadi ketika penempatan uang SVB di beberapa instrumen investasi itu tidak terlalu menguntungkan. Nah, kalau saya lihat kan beberapa pendana ya dari SVB ini dimasukkan ke dalam obligasi jangka panjang, gitu, dengan tenor jangka panjang. Nah, artinya ketika si investor ini uangnya pingin cepat gitu kan ya. Nah, artinya SVB harus mencari pendanaan yang lebih singkat gitu. Nah, ketika tenor jangka panjang ini dijual, maka bisa jadi ya ada kerugian di situ. Nah, ini yang menyebabkan SVB ini tidak begitu, istilahnya tidak begitu sehat lah dalam dua hari terakhir, mungkin 48 jam gitu. Nah, ini yang menyebabkan beberapa pasar mungkin saham di US sana anjlok, dan memang kita juga kemarin melihat dampak ke saham ya, pasar saham di Indonesia juga ada. Kita lihat IHSG kemarin juga cukup merah gitu kan ya. Dan ini memang sentimen negatif dari bangkrutnya SVB. Oke, berarti dalam tanda kutip mulai berdampak domino juga ya ke beberapa kawasan, sepertinya Indonesia juga, meskipun tidak secara langsung ada beberapa perusahaan startup yang memang didanai oleh SVB. Apakah kejadian ini bisa menimpa Indonesia juga dan menjadi cerminan minimal pembelajaran? Dan salah satu yang menarik yang saya baca ini terkait dengan kekhawatiran adanya kebangkrutan ini menyebabkan berlanjutnya stubborn inflation di Amerika Serikat, Mas. Iya, tentu iya Mas. Tentu kalau kita lihat dampaknya memang yang satu tadi ya, ke pasar modal kita yang memang sudah memerah dari kemarin gitu kan. Terus kemudian kita juga melihat bahwa ini bisa jadi semacam ya, bisa dibilang indikator bahwa musim dingin di industri digital itu masih ada gitu. Dan ini yang memang harus diantisipasi oleh industri digital di lokal atau dalam negeri gitu. Dan pemerintah ini sudah sangat bagus sekali. Tadi Bu Sri Mulyani juga sudah bilang untuk mewaspadai hal ini, karena kalau kita lihat di India pun sudah menjadi concern dari pemerintah sana gitu. Jadi memang di Indonesia itu cukup
harus cukup concern juga. Dan saya rasa pernyataan Bu Sri Mulyani dan kemarin ada intensi dari Pak Luhut itu sesuatu yang positif gitu. Nah, ini sangat terkait sekali Mas sebenarnya dengan kita kan pendanaan startup ini kan 20% itu dari US kan kalau salah kan. Kalau saya baca data terakhir itu pendanaan untuk di ekonomi digital itu 20% dari US gitu. Dan 60% itu dari Asia gitu. Jadi memang ketika ada ya bisa dibilang badai lah di US pasti akan memengaruhi pendanaan ke startup digital lokal gitu. Nah, ini yang jadi tentu saja di concern juga bahwa ya nanti ke depannya untuk pendanaan dari US akan semakin seret gitu. Nah, ini yang harus diantisipasi juga oleh industri ekonomi digital kita mencari sumber pendanaan alternatif sebenarnya. Nah, ini saya rasa sih lebih dorong dari pendanaan dalam negeri. Nah, ini yang saya rasa juga perlu dicatat Mas sama pemerintah. Iya, jumlah 20% cukup besar ya kalau kita lihat secara komposisi. Tapi kalau kita mengacu pada kondisi di tanah air, komposisi penggunaan dana pihak ketiga di Indonesia itu berbeda dengan di Amerika Serikat. Apakah ini bisa menjamin keamanan tadi mengingat memang secara global isu ini akan menjadi kepanikan market terutamanya para pemain saham ataupun para pengusaha di bidang startup, Mas? Iya, Mas. Kalau kita lihat sebenarnya kalau di perbankan kita kan nggak ada yang khusus untuk industri digital kan ya. Itu cukup bagus karena kalau kita lihat industri keuangan kita mempunyai diversifikasi yang cukup bagus. Nah, kesalahan dari SVB juga kan sebenarnya mereka tidak ada diversifikasi yang optimal gitu kan, bahwa mereka ya bisa dibilang melayani untuk pendanaan maupun untuk tabungan deposito dari pemain digital gitu. Nah, ketika pemain digital atau industri digital ini terjadi gejolak, ya sudah pasti sebenarnya SVB juga akan bergejolak juga gitu. Nah, ini yang terjadi di awal tahun ini ketika memang musim dingin ya, saya bisa dibilang musim dingin ekonomi digital di US itu masih ada, maka SVB jadi bisa dibilang ya inilah ya korban juga dari musim dingin ekonomi digital di global gitu. Dan kita sebenarnya sudah cukup bagus, tidak ada yang dia fokus banget gitu ya, dan satu doang tuh nggak melakukan diversifikasi untuk industri perbankannya gitu. Nah, ini yang saya rasa sih kemarin juga dari OJK sudah menyampaikan juga bahwa ya tidak akan berdampak secara langsung ke domestik, Mas Yuda. Baik, apakah hubungan transaksi keuangan seperti pembiayaan berbasis financial teknologi SVB ini terhadap keuangan Indonesia sangat kecil atau tidak signifikan? Meskipun tadi Anda sudah menjabarkan memang tidak terlalu banyak ya, kalau saya baca beberapa perusahaan hanya ada beberapa yang saya kenal secara familiar seperti Airbnb, kemudian juga Roku Channel, sementara beberapa produk lain atau platform lain mungkin warga Indonesia tidak terlalu mengenalnya yang memang menggunakan dana dari SVB ini, Mas. Ya, memang Mas, dampaknya nggak akan langsung dan nggak akan signifikan juga ke industri ekonomi digital dalam negeri sebenarnya, karena nanti mungkin dari Amfindo ya kalau bisa itu memang kalau nggak salah mereka juga sudah melakukan untuk tracing mana saja startup digital maupun venture capital yang di Indonesia yang dia berhubungan langsung dengan SVB gitu. Nah, saya rasa sih cukup sedikit nih masa dengan berhubungan dengan SVB gitu. Jadi memang kalau menurut saya dampaknya itu bukan dampak langsung, tapi dampak tidak langsung itu terkait proses pendanaan dan dampaknya ke pasar modal. Sebenarnya pasar modal ini yang saya rasa merah di IHSG kemarin merah itu salah satunya karena sentimen negatif dari SVB. Meskipun tidak berdampak langsung, tadi Mas Nailul sempat mengatakan masih tetap akan ada sedikit efek ya, salah satunya di bidang sektor saham ataupun permodalan yang berbasis teknologi terutama di pasar saham. Nah, kalau Anda melihat sepertinya langkah-langkah apa ini? Karena kita harus siap juga seandainya memang ada hal terburuk berimbas kepada perekonomian kita. Ya, tentu penguatan pasar modal yang masih paling utama kan. Penguatan pasar modal bahwa IHSG yang melemah ini harus juga diiringi dengan penguatan dari sisi jangan sampai sebenarnya ini mempengaruhi nilai tukar gitu kan. Dan Bank Indonesia dan OJK ya khususnya itu juga harus mewaspadai dari gejolak dari pasar modal di Indonesia akibat sentimen negatif dari SVB gitu. Nah, yang kedua memang kalau saya bisa bilang bahwa ya ini
kalau ada perbankan yang dia mau mendanai startup digital dan sebagainya dalam hal pembiayaan utang, itu harus diberikan warning gitu. Jadi memang harus hati-hati, sangat selektif lagi karena beberapa perbankan kita tengah menjajaki untuk pendanaan ke beberapa startup digital lokal gitu. Dan itu menurut saya harus lebih hati-hati dalam hal memberikan pendanaan dalam hal utang. Baik Mas Nailul Huda, peneliti Indef, terima kasih untuk perbincangan pagi ini. Salam sehat, semangat selalu Mas. Ya, sama juga semuanya.